Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat FKIP Unusa, selamat datang di podcast FKIP Unusa. Tempat berbagi cerita inspiratif dari dunia pendidikan. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, alumni dari luar negeri. Beliau adalah dari Ansulat Ismail. Aplaus dulu buat narasumber kita. Terima kasih. Alumni program studi PGSD Unusa, asal Filipina. Ya. Yuk, kita dengarkan langsung ceritanya, pengalaman kuliah di Unusa. Oke, apa dulu? Ya, Mas Dari ya. Iya, Pak. Mas Dari gitu ya. Iya. Ya, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol santai tentang pesan-pesan selama kuliah di Unusa, terutama di prodi S1 PGSD gitu ya. Iya. Ya, kalau bahasa bahasa Filipin, maganda umaga. Itu jawabannya gimana? Betul, Pak. Itu jawabannya gimana itu? Magandang umaga, Ding. Oh, ada dingnya gitu ya. Iya, Oke, iya, Pak. siap. Betul. Oh, maaf, baru belajar bahasa Tidak Filipin. apa-apa, Pak. Lucu ya. Iya. Ya, sebelum kita nanti ngobrol banyak gitu ya, ngobrol banyak tentang kesan selama kuliah di Unusa gitu ya. Iya. Ya, ceritakan, perkenalkan dulu nih. Dari ini gimana tinggal di mana? Saya kan nggak tahu di Filipina atau di luar pulau atau gimana lah, ceritakan dulu lah, kenalkan dulu para penonton dan pemirsa sekalian. Oke. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. kepada semua penonton. Dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak Sunanto dan semua dosen-dosen saya di Unusa memberi kesempatan untuk datang lagi Iya, ke kampus C, Iya, Unusa kampus C, ya. ya. Ini pertama kali saya kesini, alhamdulillah. Yang kedua, perkenalkan nama saya dari Ansulat Ismail. Kalau di Filipina dikenal juga dengan atas nama Johari. Johari gitu. Johari. Oh, iya. Johari itu ada loh dosennya bahasa Inggris. Oh, Ada. Masya Oh, Allah. udah ada. Alhamdulillah. Jadi, Mbak, namanya juga orang Indonesia gitu. Iya. Ya, enggak. Alhamdulillah. Saya tinggal di Kota Batu City atau Kota Batu di Pulau Mindanao, Filipina. Mindanao. Iya, Filipina ini terdiri dari 3 pulau terbesar, Luzon, Visayas, dan Mindanao. Mindanao ini tempat tinggal masyarakat Muslim. Muslim gitu ya. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau Mas Dari ini selama saya menjadi dampingin gitu ya. Iya. Unik gitu ya. Kemauan untuk belajar tuh tinggi gitu ya. Iya. Oke, sebelum ada beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana nih ceritanya adaptasi awal ketika datang ke Indonesia maupun di kota Surabaya gitu ya? Iya. Adaptasi ketika bergabung di Unusa gitu ya? Bagaimana nih masih adaptasinya belum senang atau masih bosan atau gimana, itu coba ceritakan. Iya, alhamdulillah Pak. Pertanyaan itu sangat bagus. Saya mengingatkan masa dulu. Di mana kita mengalami kesusahan, susah banget. Soalnya kita itu belum menerima budaya, makanan, bahasa, dan lingkungan. Kita itu, soalnya kita baru, jadi semua baru, kita nolak. Ya, Puasa. Iya, puasa terus gimana ya? Susah banget. Makanannya itu kita nggak bisa, sambal semua. Kebanyakan sambal pedas, kita nggak suka. Oh. Iya. Tapi akhirnya saya jatuh cinta sama Indonesia, Pak. Indonesia. Iya. Saya kan sudah kerja 6 tahun di sana. Habis 6 tahun ini saya keluar dari kantor, balik lagi di Surabaya. Kangen banget, Pak. Gara-gara makan sambal itu. Iya, gara-gara makan sambal. Tempe tahu. Ada tuh tahu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, mulai dari susah, akhirnya jadi Cinta. madu. Apa itu? Cinta. Madu. Aduh. Iya. Jadi manis. Manis. Iya. Iya. Dari pahit sampai Iya, ke jadi manis. Alhamdulillah, saya beradaptasi dengan baik, lingkungan saya baik, dan teman-teman bagus, dosen-dosen benar-benar kita dipimpin dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi suatu mahasiswa yang
bagus juga dan berprestasi, Iya, alhamdulillah. jadi itu ya. Apa dulu? Sungkan Pak. Nah, Iya. kalau ngomong gitu kan, saya tahu sendiri karena apa ya, semangatnya gitu. Ada beberapa yang sangat menarik gitu ya. Saya ketika diskusi dengan Mas Dari ini ya, kita panggil Mas Dari gitu. Nah, untuk belajar bahasa Indonesia itu loh, yang keunikannya itu kan selain belajar di kelas gitu ya, dengan teman-teman ini, gimana ceritanya kok harus belajar di pasar dan gitu itu, Oh, itu iya, Pak. inspirasi sendiri atau untuk menambah pembenaran bahasa Indonesia gitu ya? Ini ceritanya Pak. Cerita pendek nggak apa-apa Iya, Pak? pendek aja, tidak Iya. panjang-panjang. Iya, soalnya pas masuk di kelas bahasa Indonesia, saya itu agak bingung Pak. Pengen kalau belajar yang secara langsung berbicara sama masyarakat. Oh, Jadi akhirnya saya memikir cara apa ya, bagaimana metodologi saya. Jadi strategi saya, saya ke pasar, saya ke jalan aja, berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat atau warga di sekitar. Sekitar aja. Saya ke pasar, saya ke Wonocolo, jalan Wonocolo, saya ke mall, langsung berbicara sama orang-orang. Jadi akhirnya saya membawa buku sama ballpoint, nulis. Ternyata itu artinya. Sampai alhamdulillah bisa mendapatkan banyak kosakata dan bisa lancar. Iya, bisa menjadi inspirasi buat pemirsa ya. Iya. Belajar itu bukan hanya di kelas saja, tapi langsung gitu ya. Pembelajaran langsung ternyata lebih efektif gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Kalau pingin cepat belajar bahasa Inggris mungkin langsung gitu ya. Itu cara saya, mungkin bisa diadaptasi. Adaptasi yang lainnya. Iya. Tapi kita masih meskipun caranya begitu, kita juga harus belajar dari para ahli, semisal dosen-dosen kan, untuk membetulkan yang salah kan. Bukan semua kosakata dan sentence yang dari pasar itu benar kan, kadang mungkin karena bahasa pasaran ya kan, Iya. bahasa Jawa gitu ya. campur Gitu. akhirnya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia Kolaborasi. Jadi saya bisa memahami bahasa Jawa dikit. Kalau saya belajar hanya di ruang saja, nggak mungkin saya bisa paham bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Iya. karena itu dari kebiasaan itu ya. Iya, ya. Pak. Ini menarik sekali ya, Iya. pemirsa. Jadi belajarnya melalui hal yang langsung di pasar maupun yang di mall dan menyiapkan catatan-catatan itu ya, Iya. kertas kecil itu ya. Iya. Oke, hapus dulu. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada beberapa ya tantangannya, Mas. Dari itu kan dari Filipina kemudian ke Indonesia gitu ya. Tantangan-tantangan kan tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangan selama kuliah di UNUSA gitu ya, Iya. untuk mengatasi bagaimana gitu ya. Kan adaptasinya kan cukup lama juga itu. Bagaimana itu, Mas Dari? Ya, terima kasih banyak Pak. Pertanyaannya luar biasa ya, Masya Allah. Yang pertama, ketika orang belajar mendapatkan ilmu itu banyak tantangan. Salah satunya adalah uang. Kita kan beasiswa, jadi pendapatan kita itu terbatas. Jadi itu salah satu. Apalagi kalau di Filipina, beda harga makanan, harga pakaian, semua itu berbeda di Indonesia. Jadi kita kurang. Cuman kita mungkin tantangan itu memberi pelajaran ke kita bagaimana kita bisa memanage keuangan. Meskipun dikit tapi bisa tahan 1 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hidup gitu ya. Bisa hidup. Dan yang kedua, rindu sama orang tua. Rindu sama orang tua. Saya itu VC 1 kali dalam 4 tahun sama orang tua. 1 tahun. Iya. Saya tidak VC karena takut saya kalau ketika rindu orang tua nanti pulang. Kebergantungan. Iya. Jadi harus bertahan. bersabar emosinya. Karena kalau belajar jauh dari keluarga itu sangat susah. Susah gitu ya. Ya, kalau di negara kita belajar di negara kita meskipun jauh dari kota kita atau provinsi kita, itu perasaannya beda kalau belajar di negara lain. Karena nggak mudah pulang. Harus lewat pesawat. Pesawat dulu ya. Iya. Dan yang ketiga, bahasa. Kita baru bisa lancar itu
2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Iya. baru bisa Baru bisa Berbah- benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh dosen. dosen. Ya, soalnya bahasa sehari-hari sama bahasa di Iya, perkuliahan itu beda. Berbeda. Beda. apalagi Iya. dosennya taruh cepat ngomongnya. Iya. Ini apa yang mau dibicarakan gitu ya? Tapi alhamdulillah bisa dikondisikan. Kalau kita nggak paham, kita bisa menanyakan dan mendiskusikan sama teman kelas, dan alhamdulillah teman-teman juga membantu semampunya. Iya, oke. Close dulu. Ya, jadi beberapa hal yang sangat menarik ya pemirsa. Tantangannya dia memanage uang, Iya. terus rindu sama orang tua. Terus apa lagi yang ketiga ini? Bahasa, Pak. Bahasa gitu ya. Kalau udah bahasa Madura kayaknya bisa juga ya. Karena temannya kan udah pernah ke Bangkalan gitu ya. Iya. Sahabatnya udah Sekelangkung aja, Pak. Nah, itu kan sekelangkung. Keren banget. Ya, Iya. sama Maduranya udah bisa sedikit-sedikit ya. Iya. Ya, apa sih nilai-nilai yang didapat selama kuliah di UNUSA, terutama di prodi PGSD ya, maupun di UNUSA ini, apa nilai-nilai yang udah menurut dari sudah didapat bisa diimplementasikan ke yang lainnya, atau ke negaranya, apa seperti apa budaya-budayanya di kampus ini gitu ya? Iya. Menurut saya kita harus ikut dengan arahan dosen, Gitu. dengan pimpinan mereka. Karena dosen itu nggak mungkin mengarahin mahasiswa ke arah yang tidak tepat. Mereka pasti tahu arahannya buat kebaikan mahasiswa. Oleh karena itu saya berterima kasih semua untuk semua dosen-dosen Dosen yang saya, ada. terutama Bu Nafia, Oh. Bu Sri Hartati. Ya. Mereka benar-benar membimbing kita Oh, mulai dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Jadi apa yang mereka katakan, kita melakukan. Jadi akhirnya kita sukses, kita lulus Tepat UNUSA. waktu Tepat dan waktu. menjadi mahasiswa berprestasi. Kan semua anak-anak Filipina, Pak, dari Bidang prodi. PGSD, Iya. sudah dapat pekerjaan di pemerintah. Alhamdulillah. Sukses buat UNUSA ini ya. Iya, alhamdulillah. Jadi para pemirsa sekalian, jangan ragu-ragu bergabung di UNUSA, Kampus Rahmatan Lil Alamin. Alhamdulillah, Pak. Ini Pak, saya mau membagikan pengalamannya. Iya, silakan. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya yang sudah di UNUSA maupun yang belum masuk di UNUSA. Setelah lulus, atau ya 3 bulan setelah lulus, saya sudah ditawari 19 institusi di Filipina. Filipina. Iya, untuk kerja. Ada yang swasta, ada yang di Pemerintahan. Nah, saya tinggal milih aja dari 19 kantor tersebut. Kantor itu tersebut. Iya. Kenapa? Karena saya ada di UNUSA. Maksudnya saya membawa nama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya di Filipina. Nah, Saya membawa bahwa UNUSA ini bukan hanya UNUSA, tapi UNUSA unggul. Oh. UNUSA terbaik buat kita di Filipina. oke. Jadi kita belajar di sini sambil membawa nama UNUSA di negara saya. Kancah Filipina. Iya. Aplaus dulu. Wah, Alhamdulillah, keren jadi ya. Alhamdulillah sudah- ya. Kalau ditanya kuliah di mana? Kuliah di UNUSA. UNUSA apa itu? Apa itu? Oh, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kamu kuliah di situ? Iya, alhamdulillah. Nah, saya ini menarik ya. Nah, masyarakat di sana ya, masyarakat gitu. Biar pasti gitu. Iya, Pak. Saya kan penasaran gitu ya, Mas Dari. Nah, masyarakat di sana itu udah tahu nggak UNUSA ini? Kan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya gitu ya. Nah, sampai dari 19 yang udah menawarkan gitu ya, termasuk yang alumni lainnya. Nah, itu apakah sudah dikenal atau gimana itu? Aduh, ceritakan untuk saat sedikit. ini belum, semua belum. Ada beberapa, Nah, ada oke. beberapa khususnya di daerah saya. Mereka pasti tahu, oh ini lulusan dari UNUSA. Tapi kalau Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu mereka belum. Belum. Cuman UNUSA, mereka tahu UNUSA. UNUSA. Mereka tahu Nahdlatul Ulama. Oh, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. NU sama Muhammadiyah. Karena aku ditanya organisasi Islam terbesar di Indonesia Bisa apa?
saya bilang UNUSA terutama NU. NU dan yang kedua Muhammadiyah. Muhammadiyah. NU ini ada universitas di Surabaya, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya kuliah dan lulus di situ, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bercerita seperti itu, Pak. Jadi akhirnya mereka tahu, oh ternyata ada UNUSA. Jadi saya memperkenalkan ada jurusan ini, jurusan kedokteran, jurusan S1 BGSD, pokoknya semua jurusan saya. Iya, oke. Dan saya berharap Pak mungkin ada UNUSA Kampus D di Filipina. Nah, keren. Itu bisa menjadi inspirasi itu nanti. Iya, insya Ya, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh para rektor gitu ya. Amin. Menarik, bisa disampaikan ke Bu Nafi nanti itu. Iya. Ya menarik juga ya. Iya. Sekarang kan punya kebebasan Universitas NU Filipina. Iya. Nahdlatul Ulama Filipina gitu Iya. ya. Keren. Dan kebetulan banyak orang-orang di sana, mahasiswa di sana yang ingin mendapatkan beasiswa supaya bisa juga kuliah di UNUSA. Dan saya mungkin ya di masa depan UNUSA bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Filipina, khususnya di pemerintahan Bangsa Moro, insya Iya, Allah. Bangsa Moro. Iya. Bangsa Moro. Oke, hapus dulu ya. Luar biasa, terima kasih banget sudah memberikan mempromosikan UNUSA di kancah Filipina gitu ya, dan memberikan kesan yang baik. Iya. Buktinya banyak gitu ya, banyak yang sudah mulai kerja. Kalau saya lihat Mas Dari ini kan sudah keliling kemana saja gitu ya. Iya. Saya lihat Setiap hari Pak keliling kalau lihat statusnya ya, Memang dari rindu banget sama sama Surabaya. Surabaya gitu ya. Iya. Ya, jadi banyak hal yang didapat dari UNUSA, sampai beberapa alumni sudah diterima di berbagai lembaga atau di negara gitu ya, untuk ditarik menjadi pekerja gitu. Dari teman-temannya ada yang sudah jadi guru? Ada Siapa? Fatma ya. guru, Guru mana nih? SD? ya guru SD. SD. Terus yang apa itu? Kalau Nurhana Narhana? awalnya menjadi perawat. Perawat? Iya. Lah, emang dia S1 kan bukan S1 perawat ya? S1-nya di Filipina perawat. Oh. S1 di sini Oh. PGSD. Keren ya. Habis 2 tahun mungkin dia ke pemerintah. Oh, pemerintah. Ya. Iya. Sekarang Jadi, dia ada di pemerintah. pemerintahan yang apa itu tadi ya? Ya, pemerintah kementerian. Kementerian. Ya, di suatu kementerian. Luar di sana. biasa ya. Jadi teman-teman pemirsa sekalian, jangan ragu-ragu bergabung di UNUSA, terutama di FKIP UNUSA. Banyak loh negara-negara lain kuliah di sini bisa kerja bukan bidangnya ya kan? Iya, Ya, bukan bidangnya. malah ditarik di dalam mungkin untuk memberikan sumbangsi tentang pendidikan gitu Iya. ya. Oke. Ya, sebelum kita banyak banyak cerita yang sudah diberikan oleh Mas Dari gitu tadi ya. Saya panggil Mas Dari, kalau di sini kan Mister gitu ya. Iya. Menyesuaikan gitu ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nah, the next gitu ya. Selanjutnya ya, apakah perasaannya ini selama sudah di UNUSA gitu ya, yang paling menarik gitu ya? Ada hal yang lain yang lebih menarik, misalnya bergabung di olahraga lain atau apa gitu? Oh iya Pak, alhamdulillah. Kan banyak organisasi-organisasi di UNUSA. Yang saya pilih itu hoki. Nah, UKM hoki. oke. Iya, saya ikut. Ikut jadi kiper gitu. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, karena kalau di universitas di Pulau Mindanao jarang yang ada UKM hoki. Jadi memang dari dulu saya juga suka main hoki. Jadi akhirnya ketemu Bapak Sunanto, alhamdulillah diajari bagaimana cara memainnya. Alhamdulillah sudah bisa kemarin ya Pak. Ya, Terima kasih banyak. Dan akhirnya saya daftar UKM hoki, langsung ikut festival hoki Iya. tingkat Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Keren dulu ya. Oke, hapus dulu. Iya. Oke, buat pesan buat pemirsa ya, penonton Mas Dari, mungkin buat teman-teman mungkin berikan motivasi sedikit atau yang gimana coba? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak ya. Saya harus berterima kasih terus. Soalnya saya tidak bisa mendapatkan apa yang ada sekarang tanpa bantuan dosen-dosen saya di UNUSA, tanpa UNUSA itu sendiri, tanpa Indonesia. Alhamdulillah. Untuk pesan saya, kalian daftar aja di UNUSA. Soalnya UNUSA ini bisa membimbing kita dengan baik dan membawa kita ke
tujuan kita. Saya itu belum lulus kuliah dulu, tapi sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Itu karena Unusa. Ya, Unusa membawa saya keberkahan dan kesejahteraan. Amin. Dan akhirnya saya menjadi orang, ini bukan menyombongkan diri. Iya, tapi kan inspirasi ya, Ya, setuju. berprestasi di sana. Saya juga mendapatkan sebagai angkor dulu. Apa tuh angkor? Seperti Bapak Sunanto, maksudnya Iya. pembicara di berita sama pembicara di Parlemen Bangsamoro. Bangsamoro. Ya, jadi ada dua di pemerintahan Bangsamoro menjadi pemberita angkor, dan menjadi pembicara di Parlemen Bangsamoro atau Bangsamoro Parlemen. Dan saya mendapatkan prestasi itu karena Unusa. Tanpa Unusa saya biasa. Ya, alhamdulillah Unusa ini bisa membuat mahasiswa unggul ke depannya insya Allah, dan menjadi orang yang baik dan orang yang religius. Oke, terima kasih buat Mas Dari ya, luar biasa. Semoga kita nanti hanggang samuli. Sampai jumpa lagi. Ya, bahasa Filipin versi saya. Iya. Maaf ya. Oke, terima kasih Kanca Muda, pemirsa Nusantara. Kita sudah berbincang-bincang banyak dengan narasumber kita, alumni Unusa ya, prodi PGSD yang luar biasa. Sekarang dia sudah kembali lagi ke Indonesia. Sekarang dia luar biasa loh. Dia S1-nya di bahasa Inggris. S1 bahasa Inggris di Filipina. Kemudian hijrah lagi S1 PGSD. Di sini. Balik lagi S2 administrasi publik. Masuk lagi S2 Magister Science di UNESA gitu ya. Luar biasa. Aplaus dulu. Oke, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semuanya, bagi mahasiswa Unusa ya. Jangan bersedih hati, karena kalau Anda serius menuntut ilmu di Unusa, saya yakin Anda akan mendapatkan keberkahan. Contohnya dari Mas Dari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik semuanya. Episode yang kali ini jangan lupa like dan subscribe, tinggal komentar saja ya. Mungkin ada komentar yang lanjutannya seperti apa yang tadi disampaikan tadi, hanggang samuli. Sampai jumpa lagi. Mungkin ya ada komentar atau cerita-cerita lain, karena banyak hal yang saya dapat karena ini sebuah komunitas atau yang banyak cerita yang di luar pulau ya, yang di sana itu ternyata ada pulau-pulau yang sangat menjadi menarik diceritakan gitu, menjadi inspirasi. Oke, terima kasih Mas Dari, keren banget. Ya, aplaus dulu buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.